Gula. Saya tak pernah mengira sesuatu yang manis bisa begitu berbahaya. Saat saya tumbuh, keluarga saya bekerja di ladang dan makan makanan segar yang kami tanam. Kami kuat dan sehat. Namun, kami mengalami masa-masa sulit dan meninggalkan desa kami untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kota. Dalam beberapa hal, hidup menjadi lebih mudah. Alih-alih bertani, ayah saya jadi supir taksi dan ibu bekerja di pabrik. Kami jadi lebih sering duduk. Makanan kami juga berubah. Kami mulai membeli permen, minuman manis, dan makanan cepat saji. Rasanya begitu enak dan cepat serta mudah. Keluarga kami mulai mirip saudara-saudara di kota. Ayah saya jadi buncit. Dia bangga akan hal itu. Dia bilang itu tanda kami punya cukup uang untuk makan enak. Suatu hari, saya melihat pengumuman untuk tes diabetes. Pria di poster itu terlihat sangat mirip dengan ayah saya. Saya terkejut, ayah saya menunjukkan tanda-tanda diabetes. Dia sering haus, sering buang air kecil, penglihatannya kabur, dan dia sangat lelah. Ayah saya tidak merasa dirinya punya masalah, tapi karena saudara laki-lakinya kehilangan kaki akibat diabetes, dia setuju untuk melakukan tes. Sayangnya, kadar gula dalam darah ayah saya sangat tinggi. Perawat mengatakan bahwa dia menderita diabetes. Ternyata, perut buncit ayah saya adalah tanda kesehatannya yang buruk. Perawat menjelaskan bahwa makan berlebihan, terutama makanan manis dan bertepung, dapat menyebabkan lemak tidak sehat menumpuk di perut. Lemak ini berbeda dari lemak lunak yang bisa kita cubit. Lemak di dalam perut dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes. Dia menjelaskan bahwa saat kita makan, makanan manis berubah menjadi gula, tetapi makanan lain juga demikian, terutama makanan bertepung seperti nasi, kentang, dan roti. Banyak gula tersembunyi di dalam makanan olahan. Diabetes menyebabkan gula menumpuk dalam darah dan merusak pembuluh darah serta saraf. Orang dengan diabetes berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, dan kebutaan. Mereka juga bisa mengalami demensia, menjadi pelupa dan bingung. Kerusakan saraf membuat kaki mati rasa, sehingga orang tidak merasakan cedera yang bisa terinfeksi dan menyebabkan amputasi. Kerusakan saraf bahkan bisa membuat penis menjadi lemah. Itu adalah penyakit yang mengerikan, tetapi kabar baiknya, ayah saya bisa mengendalikan diabetesnya dan menghindari masalah tersebut. Perawat menjelaskan bahwa gaya hidup baru kami menyebabkan masalah ayah saya. Untuk sehat, dia harus makan lebih baik, makan lebih sedikit, dan lebih aktif. Sekarang, ayah saya menderita diabetes, paman saya juga. Saya menyadari seluruh keluarga saya berisiko. Saya pergi menemui nenek saya. Ketika dia tumbuh, tidak ada makanan cepat saji dan tidak ada yang menderita diabetes. Kami membuat rencana bersama. Pertama, kami berhenti membeli permen dan makanan cepat saji. Sebagai gantinya, kami berbelanja di pasar untuk makanan segar, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein seperti kacang-kacangan, telur, dan ikan. Selanjutnya, kami memasak makanan tradisional yang menjaga kesehatan keluarga kami selama ini. Nenek saya bilang, masakan rumah adalah cara pasti untuk menjamin kita makan sehat. Kami juga makan lebih sedikit dengan porsi sehat dan tidak banyak nasi. Dan terakhir, kami mulai berjalan setiap pagi. Setelah setahun itu, perut ayah saya sudah tidak buncit lagi. Kadar gula darahnya membaik dan energinya kembali pulih. Kami semua jadi lebih sehat dan ternyata tidak merindukan gula. Ingatlah, makan makanan asli, masak sendiri, dan tetap aktif bergerak. Keluarga Anda juga bisa sehat.